Oke, bertemu lagi dalam materi perkuliahan hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap dan bukan pegawai. Perlu diketahui terlebih dahulu terkait dengan pegawai tidak tetap dan bukan pegawai. Ini sedikit berbeda dengan bagaimana menghitung PPh pasal 21 atas pegawai tetap. Karena kalau kita berbicara penghasilan atas pegawai tetap dan bukan pegawai, ada beberapa skema yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pembayaran penghasilan atas pegawai tidak tetap dan bukan pegawai. Skema yang terjadi berkaitan dengan perhitungan berkaitan dengan penghasilan. Yang pertama, ada penghasilan yang dibayar kumulatif sebulan. Artinya pegawai tidak tetap ini datang setiap hari, di absen, atau bekerja setiap hari, tapi pembayarannya dilakukan dalam 1 bulan sekali. Ada juga yang mana pegawai tidak tetap ini menerima penghasilan mingguan, baik itu 1 minggu dihitung 6 hari atau 1 minggu dihitung selama 7 hari. Ada juga penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap yang dihitung berdasarkan harian. Artinya mereka datang hari itu juga diberikan penghasilan. Kemudian skema terakhir itu ada yang disebut dengan penghasilan yang diberikan secara borongan. Penghasilan secara borongan ini diberikan kepada mereka yang memiliki pekerjaan biasanya hitungannya adalah suatu gelondongan. Jadi maksudnya adalah mereka bekerja dalam satu paket yang nantinya atas paket pekerjaan ini dibayarkan sekaligus. Nah, ini yang bisa disebut sebagai istilah borongan. Nah, bagaimana kemudian pegawai tetap itu sendiri? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pegawai tetap atau pegawai kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau menyelesaikan suatu pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mekanisme pembayaran gajinya, apakah itu adalah kolektif 1 bulan, apakah mingguan, apakah harian, ataukah satuan atau borongan. Nah, itu berkaitan dengan pegawai tidak tetap dan pegawai bukan pegawai. Nah, kemudian bagaimana mekanisme perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap? Nah, perlu diperhatikan yang merupakan bagian atau yang merupakan objek dari PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap adalah apabila penghasilan yang diterima itu melebihi Rp450.000 sehari. Tolong diperhatikan. Jadi yang hanya dikenakan PPh pasal 21 adalah atas penghasilan yang nilainya dalam 1 hari atau per hari itu lebih dari Rp450.000. Apabila penghasilan itu kurang atau sama dengan Rp450.000 per hari, maka penghasilan tersebut tidak dipotong PPh. Ya. Jadi sekali lagi yang dipotong PPh adalah apabila penghasilan tersebut lebih dari Rp450.000 sehari, itu adalah objek PPh pasal 21. Atau bisa jadi dia kurang dari Rp450.000 tapi dalam 1 bulan itu nilainya lebih dari Rp4,5 juta. Maka itu juga menjadi objek dari PPh pasal 21. Nah, ini yang dibayarkan lebih Rp4,5 juta sebulan. Oke. Atau lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Jadi, ketika penghasilan sehari tidak lebih dari atau kurang dari Rp450.000 dan penghasilan kumulatif sebulan tidak lebih dari Rp4,5 juta, maka tarif dan dasar pengenaan pajak maka atas penghasilan tersebut tidak dipotong PPh pasal 21. Ya. Kemudian apabila penghasilan yang diterima itu lebih nilainya dari Rp450.000 sehari, walaupun dia kurang dalam Rp4,5 juta sebulan, maka dasar perhitungan PPh yang digunakan adalah upah dikurangi dengan Rp450.000 baru dikalikan tarif 5%. Ya.
Dan kemudian apabila penghasilan kurang dari 450.000 sehari dan lebih dari 4,5 juta sebulan, maka ini dasar pengenaan pajak berlaku seperti upah dikurang dengan PTKP sehari. Perlu diperhatikan, PTKP biasanya dihitung berdasarkan tahunan, tapi ketika kita menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap yang memperoleh honor harian, maka PTKP itu kita jadikan 1 hari. Jadi upah sehari dikurangi dengan PTKP sehari. Setelah ketemu baru kita kalikan tarif sebesar 5%. Apabila dalam kondisi penghasilan sehari lebih dari 450.000 dan setelah dikumulatifkan selama sebulan itu nilainya lebih dari 4,5 juta, maka rumusnya sama. Anda harus mencari dulu berapa upah dikurangi dengan PTKP sehari, kemudian baru dikalikan tarif 5%. Nah, perlu menjadi catatan adalah dua bagian terakhir, di mana apabila penghasilan tidak lebih dari 450.000 rupiah, tapi ketika dikumulatifkan selama sebulan, itu nilainya lebih dari 10.200.000, maka dasar perhitungannya serupa dengan menghitung pegawai tetap. Yang berbeda adalah di pengurang. Jadi kalau pegawai tetap itu pengurang pertama itu adalah biaya jabatan, tapi untuk perhitungan kumulatif sebulan untuk pegawai tidak tetap, pengurangnya tidak ada biaya jabatan. Tapi mekanisme perhitungannya sama dengan menghitung PPh pasal 21 atas pegawai tetap. Sekali lagi dengan catatan tidak ada biaya jabatan. Hal ini juga berlaku bagi ketika penghasilan sehari lebih dari 450.000 dan penghasilan kumulatif sebulan itu lebih dari 10.200.000. Oke, ini adalah salah satu contoh yang berkaitan dengan perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan tidak tetap. Ya, jadi salah satu contoh yang saya ambil, Ari adalah seorang pegawai, dalam hal ini adalah seorang mekanik yang bekerja selama 3 hari di PT Fasbullah dengan upah per hari adalah sebesar 600.000. Dengan kondisi seperti ini muncul pertanyaan, berapakah PPh pasal 21 yang harus dibayarkan atau dipotong oleh perusahaan terhadap penghasilan yang diterima oleh Ari selama 3 hari dengan penghasilan per hari dengan penghasilan per hari adalah sebesar 600.000 rupiah. Oke, berdasarkan kasus tersebut kita bisa lihat bahwa Ari adalah seorang karyawan, dalam hal ini memiliki penghasilan sebesar Rp600.000 per hari. Muncul pertanyaan seperti yang sudah saya katakan tadi, apakah penghasilan Ari ini merupakan objek PPh pasal 21 yang berkaitan dengan pegawai tidak tetap. Dari besarnya jumlah penghasilan yang diterima per hari, yaitu Rp600.000, maka tentu seperti yang sudah dijelaskan tadi, tentu penghasilan yang diterima Ari ini merupakan objek dari PPh pasal 21 karena nilainya lebih dari Rp450.000. Bagaimana sekarang perhitungan PPh atas penghasilan Ari yang Rp600.000 per hari, di mana dia bekerja selama 3 hari ini? Oke, jadi seperti yang sudah kita ketahui, saya ulang kembali. Seperti yang kita ketahui, Ari sebagai tidak tetap, kemudian bekerja selama 3 hari, di mana penghasilan Ari adalah sebesar Rp600.000. Jadi PPh pasal 21 Ari atas penghasilan Rp600.000 adalah
Rp600.000, kita kurangkan dulu dengan Rp450.000. Hasilnya adalah Rp150.000. Jadi, dasar pengenaan pajak yang bisa kita gunakan untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan hari per hari adalah Rp150.000. Sehingga PPh pasal 21 per hari adalah 5% dikali dengan Rp150.000. Hasilnya sama dengan 22.500 ya, per hari. Karena Ari bekerja selama 3 hari, maka PPh pasal 21 dipotong untuk 3 hari adalah 22.500 dikali 3 hari sama dengan 67.500. Jadi, atas penghasilan Ari yang bekerja selama 3 hari dengan penghasilan per hari adalah Rp600.000, maka selama 3 hari tersebut, Ari akan dipotong PPh sebesar Rp67.500. Oke, kasus berikutnya yang saya ingin tampilkan adalah berkaitan dengan penghasilan harian namun kolektif dalam 1 bulan. Nur Cahyo dengan status bukan kolektif. Nur Cahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2018 bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Mandiri Sejahtera. Ia bekerja selama 22 hari dan menerima upah harian sebesar Rp200.000. Jadi kalau melihat kasus Nur Cahyo ini muncul pertanyaan kita, apakah Nur Cahyo dipotong PPh atau tidak? Kita lihat dulu, 1 hari dia memperoleh penghasilan Rp200.000. Jadi dia lebih kecil daripada Rp450.000. Kemudian kalau kita sebulankan, 22 hari kali 200.000 itu hanya 4.400.000, tidak lebih dari 4.500.000. Maka atas kasus ini Nur Cahyo tidak dipotong PPh pasal 21. Sedikit saya modifikasi. Bagaimana kalau misalkan sekarang jumlah hariannya kita rubah? Penghasilan Nur Cahyo tetap Rp200.000, tapi sekarang dia bekerja selama 23 hari. Apakah dia dikenakan PPh atau dipotong PPh? Tentu jawabannya sekarang adalah iya, karena jumlah penghasilan, walaupun jumlah penghasilan hariannya kurang dari 450.000 sehari, tapi secara kolektif itu penghasilannya adalah menjadi 4.600.000. Sehingga atas penghasilan selama 23 hari ini akan dipotong PPh. Nah, bagaimana sekarang perhitungan PPh atas penghasilan Nur Cahyo selama 23 hari? Berikut akan saya jelaskan. Seperti yang saya jelaskan tadi, Nur Cahyo bekerja selama 23 hari dengan penghasilan per hari adalah sebesar Rp200.000. Sehingga penghasilan kolektif dalam 1 bulan menjadi 4.600.000 atau 4,6 juta. Bagaimana sekarang perhitungan PPh pasal 21? Perhitungan PPh pasal 21 yaitu 5% dikalikan dengan dikalikan dengan 4.600.000
dikurangi dengan 3